Shalom, salam jumpa keluarga damai. Hari ini bersama Samas 24 April 2021 kita mengambil sebuah tema belas kasih mengalahkan segalanya. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Yang akan saya baca di ayat 34 saja dan saya berharap Bapak Ibu dapat membaca sendiri keseluruhannya. Demikian firman Tuhan ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mempraktekkan kasih di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini adalah tidak mudah. Kesibukan kita menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita membuat kita sudah lelah. Apalagi suasana pandemi seperti saat ini, banyak yang harus dikerjakan karena tuntutan kebutuhan hidup yang cukup tinggi. Waktu, tenaga, pikiran, dan emosi kita sudah terbebani sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk memikirkan atau peduli dengan kebutuhan orang lain, alias kita kurang peka akan orang di sekitar kita. Demikian pula Yesus dan para murid-muridnya dalam Markus pasal 6 ayat 31 mengalami kelelahan karena pekerjaan dan pelayanan mereka seharian. Semula mereka ingin menyingkir sejenak dari orang banyak supaya dapat beristirahat sekaligus mengevaluasi pelayanan mereka. Belum sempat istirahat, apalagi makan, orang banyak sudah menanti. Ada apa dengan orang banyak tersebut? Ternyata mereka ingin mendengar ajaran Yesus. Betapa kuat kerinduan dan semangat umat untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka tidak peduli dengan jarak yang jauh atau tantangan fisik lainnya. Niat mereka hanya satu, yakni bertemu dengan Yesus. Iman inilah yang membuat Yesus tergerak hatinya. Dan apa yang dilakukan Yesus? Pada ayat 34 dikatakan, Yesus Sang Gembala Agung tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak karena mereka seperti kawanan domba tanpa gembala. Karena itu ia menjadi gembala bagi mereka, dan ini ia lakukan dengan mengajar firman Tuhan kepada mereka. Yesus adalah gembala yang dapat mengajar mereka apa yang perlu mereka ketahui dan menjaga mereka agar tidak menyimpang dari Allah. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, sebagai gembala yang baik, Yesus tidak mengendalikan domba-dombanya, melainkan memimpin mereka. Domba adalah binatang yang lemah, tidak seperti binatang lain umumnya. Tidak bisa mencari makanan sendiri. Jika terluka, tidak bisa mengatasi sendiri, bahkan tidak tahu jalan pulang, sehingga mudah tersesat. Domba harus dipimpin gembalanya dari belakang. Jadi domba itu mutlak butuh gembala. Yesus mengetahui itu. Belas kasihnya mengalahkan segalanya, termasuk lelah dan lapar. Dalam kondisi demikian, Tuhan tetap melayani orang banyak tersebut. Belas kasihan senantiasa mendorong untuk peduli dan bergerak untuk bermurah hati serta memberi aksi. Belas kasih menunjukkan kepekaan serta kelembutan hati terhadap kebutuhan orang lain. Yesus memberi teladan supaya kita pun bisa berbela rasa. Allah adalah kasih. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah bukti nyata kasih Allah yang sangat besar. Dan kita tidak dapat memahami kasih Allah jika itu dilepaskan dari kematian Yesus di kayu salib. Keluarga damai yang berbahagia, Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan hal yang tidak mungkin dapat kita lakukan. Tetapi sebaliknya, Yesus mengajarkan sekaligus memberikan contoh konkret bahwa siapapun mampu untuk melakukan lebih. Kalau saja mau mendasari segala tindakannya dengan kasih. Karena belas kasih itulah yang memampukan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 mengatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Yesus mengajari mereka banyak hal, lalu memberikan peneguhan, juga kekuatan, bahkan arahan. Tidak berhenti di situ. Yesus mengajak para muridnya untuk memberi orang banyak itu makan. Inilah bukti belas kasih Tuhan kepada murid-murid dan orang banyak itu, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kebutuhan pokok manusia, rohani dan jasmani, dan selalu memberikan segalanya yang terbaik bagi setiap kita yang mau datang dan berseru kepadanya. Itulah undangan Yesus kepada kita sekalian. Yesus tidak membiarkan orang-orang kelaparan dan hidup tanpa pengharapan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia bertanggung jawab atas setiap kebutuhan kita. Dialah gembala yang menjamin pemeliharaan domba-dombanya. Kita baca dalam Mazmur pasal 23. Saudara, di dalam kebangkitannya, lihatlah betapa Tuhan masih memperhatikan kita. Ia tak pernah berhenti memberikan waktunya untuk mengasihi kita, domba-dombanya. Mari kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita atas dasar kasih dan ketulusan hati, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan juga mampu melayani dan membantu lebih banyak orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, kami berterima kasih untuk belas kasih-Mu dalam memimpin hidup kami, domba-domba-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar dapat melihat sekitar ini sebagaimana Engkau melihatnya di dalam belas kasihan-Mu. Ajar kami memiliki kepekaan, mengabaikan kepentingan sendiri, seperti teladan Yesus bagi orang banyak dengan kehadiran dan sentuhan kasih-Mu. Berilah hikmat-Mu supaya kami dapat membawa damai sejahtera untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.